Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah silsilah dari Pasir Astana yang menyatakan bahwa Purwa Kencana itu sama dengan Pangeran Perlangon. Nah, pernyataan ini memang tidak berlandasan ya, karena Pangeran Perlangon ini tidak pernah disebut Purwa Kencana. Jadi itu ada seorang penulis babat yang menafsirkan bahwa nama Purwa Kencana adalah nama lain dari Pangeran Perlangon. Nah, tentu saja ini silsilah yang baru gitu ya. Jadi membuat silsilah baru yang kelihatannya tidak menggunakan landasan dari silsilah yang sudah ada sebelumnya. Jadi silsilah yang tua itu tidak pernah menyebut Pangeran Perlangon sama dengan Purwa Kencana. Nah, terlebih-lebih kalau kita lihat di Beji misalnya. Jadi di Beji ada sebuah teks babat Banyumas ya. Ada katakanlah babat Banyumas yang ditulis oleh Sumitro Muhammad Yusuf. Itu di sana juga tercantum silsilah para Demang yang ada di Pasir Astana. Tetapi di dalam silsilah itu tidak pernah ditemukan keterangan atau penjelasan yang menyatakan bahwa Pangeran Perlangon adalah Purwa Kencana. Jadi nama Purwa Kencana itu memang hanya diperuntukkan kepada Adipati Banyak Belanak ya, sebagai keturunan kelima dari Banyak Catra atau keturunan yang keenam dari Rahyang Ningrat Kencana. Nah, di sini Banyak Belanak adalah seorang adipati yang mempunyai pengaruh yang sangat besar, atau dia bisa dikatakan sebagai tokoh yang besar pada zamannya. Nah, sedangkan Pangeran Perlangon ini bisa dikatakan sebagai adipati atau penerus Pasir Batang yang merupakan tokoh yang lemah gitu ya. Karena ketika mendapat semacam cobaan dalam bentuk dikuranginya tanah Pasir Batang dari 8.000 domas dan kemudian hanya dijadikan 8 mambang saja, itu dia sudah merasa bahwa dia tidak bersemangat untuk menjalankan pemerintahan. Nah, sehingga kemudian dia melakukan kesalahan demi kesalahan sehingga dia akhirnya dipojokkan dan disudutkan oleh keponakan-keponakannya yang telah menuntut hak-hak yang memang seharusnya bukan hak mereka. Tetapi karena mereka merasa telah berjasa mewakili pamannya untuk menghadap raja, maka mereka kemudian menuntut wilayah Pasir Batang untuk dibagi-bagi. Nah, karena pembagian itulah maka akhirnya putranya sendiri yaitu Pangeran Langkap tidak mendapatkan bagian apa-apa, dan dia sebagai keturunan langsung dari Pangeran Langkap justru dia menjadi orang yang dikatakan mempunyai status sebagai pengangguran. Artinya dia tidak mempunyai kewajiban apapun untuk meneruskan jabatan ayahnya, karena jabatan itu telah dibagi-bagi beserta wilayahnya, sehingga Pangeran Langkap adalah orang yang paling dirugikan ya oleh ayahnya. Nah, sehingga dia menjadi orang yang menganggur, tidak mempunyai tanah lungguh, daerah lungguh. Nah, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Pangeran Langkap dengan
saudara sepupunya, yaitu Jaka Sule atau Ki Ageng Kertalangu, yang di situ di Pasir Batang dituakan, atau katakanlah dia menjadi semacam orang yang dituakan. Nah, sehingga akhirnya Pangeran Langkap harus menunggu ya dalam waktu yang lama ya, sampai ketika dia dipanggil ke keraton oleh Panembahan Seto Krapyak. Nah, rupanya pada tahun 1601 dia diangkat sebagai pengelola perdikan pasir. Tetapi tampaknya pada masa itu dia tidak berumur panjang. Jadi dia hanya menjadi pengelola perdikan pasir itu hanya itu ya, mungkin 3 bulan saja menjabat sebagai pengelola perdikan pasir, dan setelah itu beliau wafat gitu ya. Nah, sehingga kemudian perdikan pasir dibagi menjadi 2, yaitu Pasir Kulon dan Pasir Kidul. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.